Halo pemirsa kabar Spen Forsada, dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan berita teraktual pada hari ini. Sebagai aksi nyata implementasi kurikulum Merdeka, yakni salah satu bagian yang termuat di dalamnya yang meliputi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, SMP Negeri 4 Sukasada, melalui Komite Pembelajaran Kelas 8, kembali melaksanakan kegiatan P5, dengan mengambil tema, Bhinneka Tunggal Ika. Tema yang merupakan lanjutan dari tema yang sama pada jenjang sebelumnya, dipilih guna memperdalam nilai-nilai yang terkandung pada elemen profil pelajar Pancasila. Kegiatan P5 yang dimulai pada tanggal 27 Februari tahun 2023, hingga tanggal 10 Maret tahun 2023 mengambil topik, merajut keberagaman dalam membangun peradaban, sesuai dengan topik yang diangkat. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang difokuskan pada kegiatan tersebut, yakni dimensi berkebinekaan global serta dimensi kreatif, terutama dalam hal menolak stereotip negatif dari kebudayaan, serta menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai gagasan untuk menghadapi permasalahan. Pada minggu awal kegiatan proyek, siswa diberikan pemaparan materi serta waktu yang lebih banyak untuk menggali informasi dan berdiskusi mengenai kebudayaan yang ada di Nusantara. Dari kegiatan tersebut, siswa dapat mengorek lebih dalam mengenai makna kebudayaan serta keberagaman yang tersebar di seluruh daerah. Pada hari-hari berikutnya, siswa membagi diri ke dalam beberapa kelompok pada tiap kelas. Pembagian kelompok tersebut dibedakan menurut pulau-pulau yang ada di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, serta Nusa Tenggara dan Bali. Sesuai dengan undian yang didapatkan, siswa melakukan observasi dan eksplorasi mengenai adat dan budaya yang terdapat pada pulau tersebut. Adapun unsur kebudayaan yang dapat mereka gali, antara lain pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, makanan khas daerah, senjata, permainan khas daerah, serta masih banyak lagi. Tidak hanya sekedar mencari dan mencatat kebudayaan dari daerah tersebut, namun tiap kelompok juga mencari makna dari masing-masing unsur budaya yang mereka gali. Tujuannya adalah agar dapat memaknai dengan baik mengenai adat dan budaya dari tiap daerah. Hal ini berkaitan dengan menolak stereotip negatif tentang keberagaman budaya yang ada di Nusantara. Bagaimana cara menghargai? Ialah dengan memahami suatu hal terlebih dahulu, sehingga apa yang menjadi pola pikir yang salah, dikarenakan ketidaktahuan atas budaya, menjadi suatu pola pikir yang baru dan positif. Setelah eksplorasi mengenai kebudayaan tersebut, masing-masing kelompok membuat infografis sesuai dengan pembagian daerahnya, yang kemudian hasilnya dipresentasikan secara bergantian. Adanya penyebaran informasi melalui presentasi ini memberikan kesempatan bagi kelompok lainnya untuk menyimak dan turut serta memaknai budaya lain, sehingga pada akhirnya dari presentasi tersebut, tercipta proses pembentukan pemahaman akan pentingnya menghargai keberagaman. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa pada masing-masing kelompok, ternyata menunjukkan hal yang ada di luar ekspektasi guru pendamping. Dengan seluruh kreativitas yang mereka miliki, masing-masing kelompok secara mandiri mempraktekkan kebudayaan daerah yang mereka pelajari. Beberapa kelompok mempraktekkan lagu daerah, tarian daerah, miniatur rumah adat, bahkan dengan kekompakan seluruh siswa kelas 8, mereka membuat replika baju adat dan merancang drama serta tarian kolosal pada masing-masing kelas. Atas semangat dan permintaan seluruh siswa kelas 8 untuk mengadakan pementasan, maka Komite Pembelajaran memberikan ruang untuk menampilkan kreativitas siswa. Hal ini menunjukkan capaian yang positif, sebab dengan mendalami kebudayaan yang mereka pelajari, secara tidak langsung siswa sudah berproses dalam menghargai keberagaman budaya. Dengan totalitas seluruh siswa kelas 8, mereka berhasil membuat pertunjukan yang tidak hanya menghibur seluruh warga sekolah, namun juga memberikan pesan positif yang tersirat dalam pertunjukan yang dipentaskan. Sebagai penutup dan puncak kegiatan P5, maka digelar pameran infografis sederhana, yang mana hasil dari berbagai aktivitas selama kegiatan P5 dipajang agar dapat dilihat oleh seluruh siswa, maupun guru dan tenaga kependidikan. Satu poin penting yang ditekankan pada kegiatan P5 ini, yakni produk hasil akhir bukan menjadi fokus kegiatan, namun isi dari apa yang dihasilkan, ditampilkan, dan dipresentasikan baik secara tertulis maupun tak tertulis tentang menghargai keberagaman dan solusi penyelesaian masalah yang menjadi bintang utama pada proyek kelas 8. Di akhir kegiatan juga, seluruh siswa dan guru pendamping melaksanakan refleksi dari proyek yang telah dilaksanakan. Adapun hasil refleksi yang dilakukan siswa, yakni kegiatan proyek yang dilalui terasa menyenangkan, sebab mereka dapat mempelajari hal baru terkait adat dan budaya, meskipun di awal menemukan kendala dalam bekerja secara berkelompok, namun dengan saling membantu antar anggota kelompok, serta bimbingan guru pendamping, semua berjalan dengan lancar. Di sisi lain, refleksi yang dilakukan guru pendamping tidak jauh berbeda dengan siswa, yakni kegiatan proyek yang menyenangkan, terutama melihat semangat dan kreativitas siswa. Semoga, melalui kegiatan P5,
siswa dapat mengembangkan dan menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila secara maksimal. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di kabar Spen Forsada hari ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri, sampai jumpa.